Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, tema akidah pada kali ini adalah al-awwal. Awal. Apa awal itu? Qala Ibnul Faris, al-hamzatu wal wawu wal lam aslani. Awal terdiri dari hamzah, waw dan lam. Ya, kosakatanya ini asli gitu. Artinya pertama, ya, atau mula. Fal awal man taqaddama ala ghairi. Yang namanya awal itu orang yang mendahului yang lain. Wasabaqahu fakanal ghairu ba'da. Maka yang lain ada di belakangnya. Itu namanya awal. Definisi secara syar'i, awal itu adalah ismun min asma'illahil husna. Salah satu dari asmaul husna. Wal awal. Ada 99 ya. Warrahmanur rahimul malikul kudus salamul mu'minun dan seterusnya. Ada kata-kata awalul akhiru. Huwallazi laisa qablahu syai'. Dialah yang ada as-sabiq lil asya kullaha bilantiha al-mutadammin sifatal awwaliyah al-mutlaqah min kulli wajhin. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia yang ada sebelum yang lain ada dan tetap ada setelah yang lain tiada. Itulah Allah, ya. Sababu tasmiyah summiya bil awal li'annahu la syai'in qablahu. Allah disebut awal karena tidak ada sesuatu sebelum dia. Wala bad'a li wujudi, dan tidak ada mula. Ya, kalau kita ini terikat hidup di dunia, terikat oleh waktu. Kita dulunya nggak ada, nanti nggak ada lagi. Nah, Allah tidak seperti kita. Allah tidak ada mulanya, tidak ada pertamanya. Jadi tidak ada yang mendahului beliau, mendahului Allah, ya. Dan tidak ada yang sesudah Allah, tidak ada. Fahuwal awal bil azaliyah, maka dia awal di alam ajali. Wal akhir bil abadiyah, dan akhir kekal. Falam yasbiqhu adam, tidak didahului oleh ketiadaan. Wala yalhaquhu adam, dan tidak akan dikenai oleh ketiadaan. Jadi Allah tidak mungkin tidak ada. Ini kalau dalam bisa dimengerti oleh fisika, ya. Artinya Allah itu disebut dengan huwal awwalul akhir. Dia yang awal dan akhir. Berarti Allah tidak terikat oleh waktu. Az-zahir wal batin. Yang zahir dan batin. Tidak terikat oleh jarak. Allah yang awal dan akhir. Yang zahir dan yang batin. Kalau kita terikat. Ya, contohnya kita ada saat kita hidup. Dulunya nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada lagi. Ketika kita di sini, tidak mungkin di tempat lain. Hukum tentang awal. Wujubul iman bihadzal ismi kama dalat alaihin nusus. Wajib mengimani bahwa Allah mempunyai nama awal sesuai dengan kehendaknya. Wa annahu min asma'illahil husna,
dan awal itu satu dari asma Allah al-husna. Satu dari asmaul husna itu awal. Dalun ala anna subhanahu lam yasbiqhu fil wujud syai', yang menunjukkan Allah wujud tidak didahului oleh sesuatu pun. Gak ada yang memulainya sebelum Allah. Wa annahul mustaghni bi nafsihi, dan Allah mencukupi dirinya. Allah tidak membutuhkan yang lain. Wal iman bima dalla alaihi min sifatil awwaliyah, dan kita wajib iman terhadap sifat-sifat Allah yang awali. Memang memahami sifat Allah ini nggak mungkin bisa pas, ya, karena keterbatasan yang kita miliki. Ya, kita tidak akan menguasai sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi singkatnya, kemampuan kita terbatas, mana mungkin mengakses sesuatu yang tidak terbatas. Itu tidak mungkin. Karena itu para ulama salaf, ya, itu membekali kita dalam soal akidah ini empat pantangan. Pertama, ghairu ta'til, tidak boleh ta'til. Ta'til itu mengosongkan, yang dari sananya ada katakan ada, yang dari sananya nggak ada katakan tidak ada, ya. Jadi pas, tidak boleh ta'til. Yang kedua, tidak boleh tahrif. Tahrif itu membelokkan maknanya. Kalau ta'til itu mendilet, ngebusek. Sana ada, bilang nggak ada, yang nggak ada, dibilang ada. Itu namanya ta'til. Yang kedua adalah tahrif. Yang ketiga adalah tamtsil. Ya, artinya membayangkan, berimajinasi sebagaimana kita yang ada di dunia ini. Yang kita lihat, kita dengar, itu disamakan Allah dengan itu. Itu namanya tamtsil. Nah, ini tidak boleh. Ya, seperti Allah melihat, Allah mendengar, yang kita tahu, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Nah, Allah nggak seperti itu. Yang keempat, takyif. Takyif itu menghadirkan cara. Ya, memikirkan caranya gimana. Nah, kita ini terikat oleh waktu, karena itu kita ada cara. Kita terikat oleh waktu yang kemudian disebut dengan umur. Kita terikat oleh proses yang kemudian disebut dengan waktu. Waktu itu kan proses. Ya, maka pertama kali manusia menetapkan waktu dengan jam, itu karena dengan tetesan air. Dengan tetesan air, ya. Dulu dengan pasir untuk menguji waktu itu. Sekarang masih ada. Biasanya buat orang masak. Jadi nanti diatasi dan meluruk gitu. Kalau udah habis berarti 5 menit. Nah, dulu begitu. Menentukan waktu ini bukan pekerjaan yang mudah, ya, sehingga kita mendapat ketepatan bahwa sehari semalam 24 jam. Itu pun nggak persis. Nggak persis. Nanti berapa tahun sekali ada kalibrasi. Itu yang disebut dengan kabisat. Setiap 4 tahun sekali ada kalibrasi, yaitu sehari. Di Februari menjadi 29. Nanti berapa ratus tahun, kalau menurut falak, itu juga ada kalibrasi, yaitu 400 tahun sekali. Setiap abad yang bisa dibagi 400, itu seharusnya tambah 1. Tapi kemarin tahun 2000 nggak tambah 1. Nah, ini akan menjadi masalah nanti di kemudian hari. Ya, jadi perjalanan almanak, menyusun almanak, itu pernah dilakukan oleh seorang raja namanya Julius Caesar. Begitu juga Kaisar Agustus, itu nama-nama kaisar yang pernah mengkonversi tanggal itu menjadi 10 hari, dimajukan karena udah terlambat dari peredaran matahari. Udah terlambat 10 hari baru ketahuan. Jadi yang tanggal 10 dianggap 20. Itu di sejarah dunia pernah terjadi.
Nah, seperti kemarin tahun 2000 seharusnya ditambah 1. Tapi kita tidak nambah 1. Nah, ini akan berakibat nanti pada 2400. Ya, mungkin kita sudah nggak ada ya. 2400. Nah, inilah yang disebut dengan waktu. Maka kalau kita kenal waktu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 57 ayat 3. Wal awal, dialah yang awal. Wal akhir, dia pula yang akhir. Tapi awalnya Allah tidak ada yang memulai. Akhirnya Allah tidak ada yang mengakhiri. Nah, jadi tidak ada satu pihak pun yang belakangan atau duluan. Semuanya itu Allah. Nah, kita kan sulit membayangkan. Jadi nanti akan berkumpul di satu titik. Tidak ada lagi jarak. Kalau jarak kita bisa umpamakan begini, saudara. Kalau kita membuka aplikasi Google Maps, ya, yang Android, itu kita ciutkan bisa kan? Maka akan menjadi satu. Cilegon dengan Jakarta jadi satu. Cilegon dengan Banjarmasin jadi satu. Nah, yang membuat jarak itu karena itu takdir Allah pada kita. Begitupun waktu. Sehingga seperti apa hisab untuk manusia seluruhnya nanti. Allah nyatakan innallaha sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Nah, seperti apa? Itu kita sulit bayangkan. Menurut hadis, hanya makan waktu setengah hari untuk menghisap, mendapat nilai, menghadirkan rapot, ya, buku laporan untuk semua manusia itu dibutuhkan hanya setengah hari. Nah, mungkin bagi Allah nggak perlu setengah hari, mungkin sekarang juga sudah bisa dibuka karena Allah Maha Kuasa, Maha Tahu. Ya. Nah, biasanya kalau kita guru-guru untuk menghadirkan rapot itu setelah ujian biasanya anak-anak bebas. Masuk tapi bebas. Kenapa begitu? Karena gurunya lagi nyusun rapot. Jadi butuh waktu untuk menghisab anak nih, gitu kan. Nilainya berapa, itu butuh rapat. Nah, Allah itu sangat cepat. Wa qad jaa tafsir hadhil ayat fi hadithi Abi Hurairah. Tafsir dari ayat ini ada dalam hadis anin Nabi, dari Nabi, ya, Rasulullah berdoa, Allahumma antal awal. Ya Allah, engkau adalah yang awal. Laisa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu sebelummu. Terbayang nggak oleh kita itu ya? Setelah kita nggak ada, nah, bagaimana nasib generasi berikutnya? Ini kita harus siapkan, karena Allah bicara dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 11 kayaknya. Wal yakhshal ladzina law taraku dzurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah generasi sekarang khawatir akan generasi yang akan datang. Khawatir apa? Dzurriatan di'afan, keturunan-keturunan yang lemah. Khafu 'alaihim, yang mengkhawatirkan. Nah, kita ini sekarang diminta oleh Allah mengkhawatirkan generasi yang akan datang. Ya, syukur-syukur lebih baik daripada kita. Tapi kalau terjadi sebaliknya, apa jaminannya mereka lebih baik daripada kita? Nah, harus diuji ya, harus diarahkan. Karena tantangan ke depan tuh pasti lebih dahsyat lagi. Ya, kalau cerita-cerita tentang ini, kesudahan ya. Wa antal akhir, engkau juga akhir. Falaisa ba'daka syai', maka tidak ada sesuatu setelahmu. Wa anta az-zahir, engkau adalah zahir. Falaisa fauqaka syai', tidak ada di atasmu sesuatu.
Wa antal batin, engkau juga batin, falaisa dunaka syai, maka tidak ada di bawahmu sesuatu. Jadi Allah mempunyai 4, ya, mencerminkan waktu itu awal dan akhir, mencerminkan jarak yang di atas dan yang di bawah, zahir dan batin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kana Allah sudah ada, walam yakun syai'un ghairu, tidak ada sesuatu pun yang ada. Yang ada ini enggak ada gitu. Yang ada hanya Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya di atas air. Nah, ini kita enggak begitu mudeng, ya. Bagaimana arsy-nya itu bisa di atas air? Ngambang apa gimana? Nah, ini serba terbatas kita, ya. Jadi banyak yang hal-hal yang kita tidak bisa tangkap karena keterbatasan. Nah, ini yang kita antisipasi. Untuk itulah Allah menurunkan wahyu. Ya, diantaranya yaitu bahwa Allah cukup membuka rekaman kelakuan kita, sikap kita atau hidup kita itu di tulang ekor. Ya, itu yang di dalamnya itu ada sebutir sebesar merica katanya. Itu akan membackup semua data tentang kita. Nanti akan dibuka lewat situ katanya. Nah, itu menurut uji coba nggak pernah hancur. Jadi ketika mayat seseorang hancur itu semuanya, ya, mulai dari daging membengkak, kemudian dia melepuh, ya. Terus lama-lama dingin, terurai, dimakan cacing, belatung. Ya. Nah, tulang yang terakhir. Tapi dari sekian tulang itu ada bagian yang tidak pernah hancur. Itulah tulang ekor. Bukan tulang ekor itu segini gede, tapi di dalamnya itu ada 1 biji. Dan itu dibuktikan, ya. Ketika diberi cairan kimia, dia nggak bisa hancur. Nah, kita nggak pernah lah, maksudnya ngeduk-ngeduk gitu. Sisanya ada nggak? Ya, ini yang bagian ilmunya. Aqwalu ahlil ulama, pendapat-pendapat ulama. Qala Ibnu Jarir At-Tabari wal awal qabla kulli syai' bi ghairi haddin. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, dialah adalah awal sebelum segala sesuatu, tanpa batas. Wal akhir ba'da kulli syai'in bi ghairi nihayah. Dan Allah itu akhir setelah segala sesuatu tanpa akhir. Jadi Allah itu awal tanpa awal, awal tanpa mula, ya. Akhir tanpa kesudahan. Semuanya udah nggak ada. Allah ada. Sampai kapan adanya? Nggak pernah nggak ada. Nah, ini sulit kita bayangkan, ya. Wong kita mah nggak ada. Sehingga dari sini orang kadang-kadang muter berfilsafat. Tuhan ada karena kita. Sehingga ada yang mengambil kesimpulan begitu. Tuhan ada karena kita. Nah, kok bisa begitu? Nah, iya, kalau kita nggak ada, siapa yang manggil Tuhan? Itu ada anak Pangurawi itu berapa tahun yang lalu datang ke rumah saya. Dia belajar filsafat rupanya, ngomong begitu. Terus saya tanya begini, bagaimana kamu bisa mengatakan Tuhan ada karena kamu, sementara kamu nggak ada? Kan gitu kan? Tuhan ada karena kita. Kalau kita nggak ada, kan siapa yang manggil Tuhan? Kan nggak ada. Tuh, kok kamu bisa tahu Tuhan nggak ada padahal kamu nggak ada? Saya bilang gitu. Nah, kalau kamu nggak ada, kan kamu nggak bisa mikir. Kamu nggak bisa menghadirkan bahwa Allah ada apa nggak ada. Jadi jangan berandai-andai, saya bilang gitu. Ya sudah, kita terima saja. Jadi untuk meneropong bagaimana Allah, sementara kita alatnya nggak cukup, nggak bakal bisa. Sama dengan mata kita kan nggak cukup awas, ya. Sehingga kuman-kuman yang begitu kecil, karena kita tidak diberi akses, kita nggak bisa. Tapi kalau pakai alat bisa. Begitu juga kita mengetahui Allah karena ada alat. Apa itu? Wahyu. Akal tidak diberi kesempatan, tidak diberi kemampuan untuk
memahami secara pasti siapa Allah. Maka itu kita lihat bangsa-bangsa di dunia tanpa meminta bantuan wahyu, tanpa wahyu, mereka gagal memahami Allah. Lihatlah Jepang, ya, sebagai bangsa yang sangat maju, tapi ketika dihadapkan pada siapa Allah, dia mengatakan Allah itu matahari. Lihatlah bangsa-bangsa itu, nggak ada yang berhasil. Semuanya yang berhasil kita ini karena wahyu, berdasarkan wahyu. Ya, jadi kalau kita memahami Allah tanpa wahyu akan seperti itu. Maka manhaj salafus saleh itu memberikan kode etik. Nah, itu 4 tadi. Tidak boleh ta'til, tidak boleh tahrif, tidak boleh tamtsil, tidak boleh takyif, supaya aman. Nah, kita lanjutkan. Kata Ibnu Jarir begitu ya. Kemudian Ibnu Abdul Iz Al-Hanafi, faqalu Syekh At-Tahawi qadimun bilabtida, daimun bilantiha. Kata At-Tahawi, yang namanya Allah itu qadim. Qadim itu bengen, dahulu. Ya, bilabtida, tanpa mulai. Dulu tapi tidak mulai. Tidak ada mulainya. Begitu juga Allah itu daim, kekal, tanpa pernah akhir. Beliau, Allah itu akhir, tapi tanpa ada yang mengakhiri. Ya, ini mumet memang. Wa makna smuhu awal akhir. Ini yang disebut makna nama Allah awal dan akhir. Wal ilmu bithubuti hadzain wasfain. Dan memahami dengan dua sifat ini mustaqirun fil fitrah. Itu harus kita tanamkan dalam fitrah kita. Jadi walaupun kita nggak begitu mudeng, ini bagian dari tauhid. Ya, bagian dari tauhid. Fa innal maujudat labudda an tantahiya ila wajibil wujud lidzati. Karena yang ada namanya kosmos nih, yang ada ini namanya kosmos. Ya, itu membutuhkan waktu, membutuhkan akhir, ada akhirnya. Ya, namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tapi kalau ilmu fisika mengatakan kematian itu tidak hanya dialami oleh yang bernyawa, sampai pun yang tidak bernyawa akan mati. Ya, contohnya tembok atau tiang penyangga masjid ini. Kalau kita nggak pernah perbaiki akan runtuh satu saat. Nah, kapan-kapannya itu yang kita sulit. Kalau kita umurnya pendek, dia panjang, kita akan menganggap kekal. Lama ini mah itu. Ya kan? Tapi kalau kita umurnya panjang, dia pendek, nah, kita akan mengatakan cepat. Gitu kan? Karena kita terikat oleh waktu. Tuh. Jadi karena kita menganggap ini, wah, manusia mendeteksi bahwa bangunan itu paling lama 50 tahun. Kalau alat instalasi listrik 20 tahun. Mereka mungkin sudah ngitung akan lapuk sekian. Itu sudah dideteksi umurnya sekian. Nah, barang-barang ini saudara, memang ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya nggak beli-beli itu. Jadi kalau untuk handphone itu 5 tahun. 5 tahun sebaiknya ganti. Kalau nggak beli-beli nanti ditinggalkan oleh kecanggihan. Nah, hidup kita begitu, termasuk kita ini. Rongsok akan menjadi rongsok. Ya, itu mau tidak mau kita harus mau gitu. Mau tidak mau harus mau. Jadi semua tidak ada abadi. Bapak bisa lihat saja, orang yang perkasa mati. Orang yang kaya raya mati. Semuanya mati. Orang yang soleh mati, yang nakal juga mati, sama. Ya, cuma kita diminta ayat itu, makanya itu sulit kita fahami. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Kan susah itu, orang mati bukan kemauan kita. Ya kan? Ayat itu perlu kita renungkan. Janganlah sekali-kali kamu mati. Mau mati bukan kemauan saya. Kalau jangan duduk bisa berdiri. Jangan berdiri bisa duduk. Maka itu ayatnya, kecuali kamu muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu diminta ya oleh para ahli, selalu diucapkan ketika khutbah Jumat. Sadar nggak? 3 ayat ya, ini harus atau sunnah dibaca oleh khatib. Pertama itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwalah dengan sebenar-benar takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kita nggak bisa mendeteksi kematian kapan datangnya. Terus gimana? Ya standby terus berarti. Itu maksudnya. Standby terus. Kalau standby kan ya kita kapan saja dicabut harus siap. Yang kedua, surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ingatlah, kamu berasal dari satu. Jangan suka bertengkar. Itu tujuannya begitu. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, yang telah mencipta kamu dari seorang diri. Ya. Sejelek apapun orang lain yang kamu anggap, dia adalah sedulurmu. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan luruskan ucapanmu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mematutkan sikapmu. Wa may apa itu? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan jangan lupa untuk taat kepada Allah dan Rasul sehingga kamu meraih kebahagiaan. Ini 3 ayat ini sunnah oleh para ulama untuk dikutip setiap khutbah. Ya, ini menyadarkan kita pesan 3 ini selalu terbawa. Kita lanjutkan. Fa innal maujudat, kosmos yang ada, la budda an tantahiya ila wajibil wujud lidzati. Kosmos yang ada ini harus menghadapi kematian. Kenapa dia harus menghadapi kematian? Karena dia juga lahir. Karena dia lahirlah maka akan mati. Ya, Allah tidak lahir. Lam yalid wa lam yulad. Tidak lahir dan tidak dilahirkan. Nah, karena kita lahir maka kita akan mati. Makanya ada akte kelahiran, ada akte kematian. Ya kan? Untuk apa semua itu? Qat'an litasalsul, untuk keselarasan hidup. Jadi kalau semuanya nggak mati, sesek dunia ini. Kalau dari dulu nggak mati-mati, sesek. Nah, sementara Allah menyediakan bumi itu untuk makanan. Makanannya nggak akan cukup. Maka itulah sekarang orang-orang yang serakah ya sudah memikirkan, wah, kalau dibiarkan begini terus, maka sumber makanannya akan habis. Maka mereka melakukan rencana yang disebut dengan depopulasi. Itu rencana udah besar. Bagaimana supaya mengurangi populasi? Satu, dengan perang. Perang kan sekian mati itu. Wah, perang juga jangan perang doang, kan nggak mungkin setiap saat perang. Nggak setiap saat manusia mau diajak perang kan? Karena manusia lebih cenderung pada perdamaian. Berarti kurang. Yang kedua, apa yang menyebabkan populasi banyak? Perkawinan. Kita usahakan kawin tapi nggak punya anak. Tuh, makanya ditumbuhkannya LGBT. Buat apa orang kawin? Untuk memenuhi hasrat seksual.
hasrat seksual terpenuhi tapi nggak punya anak, maka itu lanang-lanang, wadon-wadon gitu kan. Sampai kapan nggak punya anak? Makanya itu begitu. Digiatkanlah LGBT, dibiayai. Loh, terus kalau dia nggak mau, nggak semua orang mau diajak begini, dia tetap cari pasangannya. Ya bagaimana paling nggak punya anak, atau paling nggak dibatasi, maka itu adalah ada alat kontrasepsi. Ini semua dibuat. Yang terakhir, bagaimana kalau kita uji coba dengan penyakit? Nah ini yang COVID. COVID kan baru ini, kalau nggak salah ya. Sepanjang dunia baru ini dicoba dengan kuman. Sampai sekarang, meskipun sudah usai, penyebabnya apa nggak diketahui. Asalnya memang diketahui Wuhan kan, dari Wuhan kan. Tapi penyebabnya apa gitu loh. Apa orang Wuhan makan bangkai atau makan apa? Sampai sekarang. Harusnya ada investigasi dunia ini, ya, meneliti. Yang paling orang bisa tangkap ini adalah perang itu tadi. Perang kuman. Ya, biologi namanya. Nanti bisa ditimbulkan kayak itu kan selalu bermutasi. Nanti kuman apa lagi gitu. Ya kemarin ini udah bener-bener lah. Kalau kita lihat kayak apa istilahnya betul-betul tertawa lah. Ya, dagelan gitu. Kita nggak boleh bertemu, nggak boleh kumpul. Wah, ada banyak yang numpuk. Sampai sekarang nggak bangun lagi. Ambles. Udah karam. Banyak ya begitu sampai sekarang. Kita lanjutkan. Karena kenapa harus musnah ya? Karena dulunya nggak ada gitu. Jadi dulunya nggak ada maka akan nggak ada lagi. Ini yang patut kita sadari. Suatu saat kita tidak ada lagi. Ya, siapa yang akan menggantikan kita di masjid ini? Wallahu a'lam. Nah ini ya, kita lanjutkan. Fa anta tusyahid hudutsal hayawan wa nabatat. Anda lihat bagaimana hewan itu lahir. Tumbuh-tumbuhan bertunas, pasti yang tua akan mati, roboh ya. Nah begitulah hidup di dunia ini. Wal ma'adin, begitu juga yang ditakutkan ini sumber daya alam, ya, yang sifatnya fosil. Kalau menurut kajian ilmiah kan nggak akan tumbuh lagi, sehingga membuat pemerintah Arab Saudi was-was. Ya, tahun sekian akan habis. Maka mereka merubah, mendesain negaranya menjadi negara jasa. Apa yang buat orang susah sekarang? Orang pada ngeri sama Arab dikurangi sekarang. Yang serem-serem. Tuh, ya. Orang-orang terutama apa yang paling menguntungkan? Turis. Adanya turis ini. Kan masuk ke Mekah Madinah itu kan sangat menguntungkan. Hanya modal tempat doang. Jadi kenapa India bisa, negara-negara itu bisa? Artinya memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, nggak usah impor gitulah, nggak usah mengandalkan negara lain. Kita penuhi dari diri kita sendiri, bisa nggak gitu? Itu pertama. Ya, adapun kalau kita butuh sama orang lain hanya kerjasama saja bisnis itu. Tanpa mereka pun kita tetap bisa memenuhi kepentingan sendiri. Ini yang penting buat kita. Dari kita untuk kita. Jadi itu yang pernah dicanangkan oleh Bung Karno, berdiri di kaki sendiri itu. Ya, supaya kita tidak mengandalkan orang-orang asing gitu. Nah, itu dengan semangat Bung Karno itu, gelora Bung Karno. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Waduh. Terus Indonesia keluar dari PBB, itu di bawah Pak Karno, itu. Berani sekali beliau. Nah sekarang pengecut. Iya, berani sekali. Tapi ya memang arti di embargo kita juga akibat. Kan dulu pernah keluar dari PBB kita. Berani Indonesia melihat ada kecurangan itu, keluar dari PBB. Kita kembali ke sini. Fa inna wajibal wujud bi nafsi la yaqbalu adam. Karena yang menentukan wujud tidak mungkin tidak ada. Jadi yang bisa mencipta itu pasti
Ya, tidak mungkin dia tiada ada. Jadi Tuhannya Nabi Adam dengan Tuhan kita ini sama. Walaupun sudah ratusan tahun ya, udah udah berapa tahun. Nah, disebut kita kenal dengan sebelum Masehi. Tapi kemajuan pesat ini terjadi di zaman kita. Contohnya internet, kemampuan menguasai internet. Ini kan waktu saya lahir aja kayaknya belum ada. Atau memang sudah ada tapi di militer. Contohnya media komunikasi. Dulu sebelum ada HP kan ada pager. Ya, pager bisa ngintip tulisan tapi nggak bisa jawab kan. Nggak bisa bales. Kok ya mau bayar ya? Itu dipikir-pikir. Ininya pakai suara. Halo, sampaikan ke nomor sekian. Pakai ini, makanya telepon umum banyak tuh. Sekarang kan hampir nggak ada. Hilang kan. Warnet dulu kan banyak, sekarang hampir hilang. Bukan warnet ya, warung Telkom ya. Apa dulu tuh? Wartel ya, wartel dulu. Namanya wartel dulu. Terus telepon koin di mana-mana banyak. Sekarang praktis nggak ada. Sekarang sudah lebih maju lagi. HP sama dengan KTP. HP sama dengan KTP sekarang. Ya kan? HP sudah jadi KTP, cuma rakyat Indonesia belum siap. Contohnya BPJS. Sudah ada di HP, tapi dia tetap aja minta kertasnya. Padahal itu kan elektronik. Nah, kita pakai KTP itu elektronik, nggak boleh di staples. Tapi karena dulu sudah kebiasaan begitu, rusak itu nanti. Jadi kalau mau di staples, jangan, harus ditolak. Karena rusak dalamnya. Ya, jadi data tentang kita ini bisa error nanti. Nah, kita belum siap menghadapi. Negara lain sudah siap. Sudah jor-joran. Qala Ibnul Qayyim, fal awwaliyatullah sabiqatun ala awwaliyati kulli masiwahu. Maka awaliyahnya Allah, awalnya Allah itu mendahului semuanya. Tidak ada yang lebih awal daripada Allah. Ya, itu anunya, pendapat-pendapat ya. Apa faedahnya? Faedah mempelajari atau meyakini awal Allah sebagai Allah, awal. Min samaratul iman bismillahil awal, ma'rifatu adalah ma'rifat. Ya, mengenal lebih dalam. Ma'rifat anna awaliyatallah sabiqatun ala kulli syai, bahwa awalnya Allah mendahului segalanya. Wa minha sabiqatu bil fadli wal ihsan. Begitu juga awaliyahnya Allah adalah dengan memberikan ihsan pada kita. Jadi keawalan Allah itu ditandai dengan memberi hidup pada kita. Kalau saya pernah berpikir sih, dari sekian makhluk Allah berkenan menciptakan kita manusia. Dengan jadi manusia aja kita sudah beruntung. Coba kalau Allah jadikan kita kerbau atau ayam, ya, maka akan disembelih setiap ada orang hajat. Tuh, kerjaannya gitu-gitu aja. Binatang. Dari manusia, Allah berkenan menciptakan kita laki-laki. Jadi nggak perlu melahirkan, ya kan? Nggak perlu melahirkan kan? Kan berat itu melahirkan. Yang pasti diterima oleh perempuan kan? Terus geraknya lebih terbatas, ya. Nggak bisa di setiap tempat dia bergerak. Kalau kita kan dimanapun bisa. Ya. Yang ketiga, dari sekian manusia kita diciptakan laki-laki, kita diciptakan menjadi muslim. Allah takdirkan menjadi muslim. Kalau kita pikir-pikir, kadang-kadang nggak ada jasa apa-apa. Kita nggak punya jasa apa-apa terhadap keislaman kita. Trot, orang Islam aja gitu. Udah dicatat sebagai orang Islam. Jadi nggak ada penelitian, nggak ada uji coba, nggak ada. Pokoknya trot jadi orang Islam. Itu kan satu anugerah. Berbeda hal kalau kita lahir dari rahim non-muslim. Ya, untuk mengenal Islam itu butuh energi.
nggak gampang. Nah, kemudian dari orang Islam secara umum yang menghadiri sholat Idul Fitri, nah kita ditakdirkan hadir juga di sholat subuh. Kan belum tentu orang yang sholat Idul Fitri sholat subuh, ya kan? Nah, dari sekian orang yang sholat subuh, kita juga turut di kajian. Nah, semoga upaya-upaya ini bisa mengantarkan kita ke surga. Ya. Ini nggak setiap saat bisa diucapkan begini, ya, karena saya juga akan punah suatu saat. Entah siapa dulu yang berangkat, ya kan? Nggak ada yang ngomongi lagi nantinya. Karena dari sekarang juga generasinya nggak ada yang gantian nama saya. Siapa yang ngomongi lagi? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ifraduhu wahdahu bidzilli wal iltija wa adamul iltifat ila ghairihi awit tawakkul ala siwahu. Kita kalau sudah sadar bahwa Allah adalah awal tanpa mula, akhir tanpa kesudahan, berarti kita harus mentauhidkan Allah. Ya, dengan memuliakannya. Yang kedua, kita mentauhidkan Allah. Sebab Allah yang akan tahu. Setelah kita gak ada, Allah yang akan tetap ada. Yang ketiga, at-tajarrud minat ta'alluq bil asbab wal iltifat ilaiha ila ta'alluq biman minhu imdad wa minhu i'dad. Kita berusaha beralih ya dari perhatian terhadap sebab menjadi pencipta sebab. Ya, katanya itu apa? Dari kausalitas sampai ke prima causa. Kita kan selalu terikat oleh sebab, ya kan? Dicari sebabnya apa. Harusnya kita beralih dari sebab ke pencipta sebab. Maka yang pernah saya katakan, semua orang sibuk menghadapi COVID itu dengan sebab-sebab. Dicari apa sebabnya, karena kita repot. Wah, ini kayaknya sebabnya sentuhan. Nah, sebabnya droplet. Itu kan? Apa? Dicari semua. Tapi jarang ada orang yang sadar kepada pencipta sebab. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dasarnya Allah saja sudah mentakdirkan ada. Nanti Allah juga akan mengangkatnya. Nah, buktinya begitu nggak ada, udah. Orang pilek masih banyak, orang batuk masih banyak, orang senggolan juga banyak. Ya perilaku-perilaku yang diduga akan menyebabkan penularan, ya masih terjadi sekarang. Ya kan? Orang berkerumun ya biasa, tapi kalau memang Allah takdirkan tidak ada, ya tidak ada. Gitu ya. Sampai ini membuat heboh lah negeri ini. Tapi katanya sih berhasil Indonesia ini. Katanya berhasil. Berhasilnya sekian triliun habis. Berhasil. Ngutangnya tambah numpuk. Apa pengaruh iman? Nah tadi itu ya, 3 buah dari kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang awal. Apa pengaruhnya? Min asal iman bihadzal ismi ana ta'abud lillah bismil awal yaqtadi tajarrud min mutala'atil asbab wal wuquf 'alaiha wal iltifat ilaiha. Jadi kalau pengaruhnya apa, dampaknya maksudnya, dampak positif mengimani Allah sebagai awal, maka kita dalam beribadat pada Allah harus fokus pada Allah. Jadi maksudnya begini, kalau kita belajar merenung mulai dari kita lahir sampai sekarang, ya kita periksa lagi apa yang menyangkut sebab akibat. Ada nggak yang dipastikan oleh sebab akibat? Kita dari lahir sampai sekarang nih, yang terkait dengan sebab akibat berapa persen? Ada nggak kejadian yang tidak karena sebab akibat? Contohnya Bapak bisa di sini, kenapa? Coba pikirin tuh runtutannya itu. Kita renungkan. Mungkin ada yang tidak terkena sebab akibat. Tahu-tahu begitu aja gitu. Nah, maka kita harus sadar bahwa segala yang terjadi itu belum tentu menurut pikiran kita. Karena kadang-kadang kan kita ketakutan yang luar biasa karena kita sudah ke depan sudah pasti begini. Kita lupa kepastian itu ada pada Allah. Belum tentu.
Nah, sama dengan kita beramal soleh, pasti masuk surga, belum tentu. Karena yang punya kan Allah, bukan kita. Cuma kita kan berharap, ya Allah jangan sampai kepastian ini tidak menjadi pasti. Kalau kita mengamalkan sesuatu yang tidak pasti kan jadi ragu. Maka Allah sampaikan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tapi ingat, surga itu milik Allah. Allah yang kuasa, bukan saudara. Ya. Yang kedua, anna yujibula faqran khasan wa ubudiyatan. Setelah kita tahu bahwa kita tidak kekal seperti Allah, maka kita sangat bergantung pada Allah. Kita memikirkan bagaimana anak keturunan kita sesudah kita tiada. Apa kebaikan atau apa jasa yang kita bisa torehkan buat mereka, kita tinggalkan buat mereka. Nah, ini kita sudah harus berpikir. Yang ketiga, ana yujibu sihatal ittirar ila Allah wahda wa damul faqri ilaihi. Kita harus mengkondisikan senantiasa membutuhkan Allah setiap saat, karena kita tidak mendapat kepastian ya. Duna kulli syai' siwa wa anal amra ibtada minhu wa ilaihi yurfa. Karena awal dan akhir di tangan Allah. Kita hidup karena anugerah Allah, kita harus bersyukur. Dan satu saat Allah sudah bicara, Allah sudah berfirman, semuanya akan berakhir. Nah, berakhirnya ini nggak bisa balik lagi, saudara. Kalau di dunia kita menghadapi sesuatu kegagalan, kita bisa perbaiki. Tapi kegagalan iman tidak bisa diperbaiki. Gagal saja kita menjadi orang yang beriman yang diterima oleh Allah, kita nggak bisa mengulangi. Ya, kalau kita di dunia bangkrut, kita bisa pinjam-pinjam mulai lagi. Kita salah, kita bisa perbaiki. Tapi kalau sudah salah dalam melangkah menentukan iman tidak iman, wah ini gawat, ini nggak bisa balik lagi. Yang terakhir, annahu yujibu ifradallah ta'ala bita'bud wa ta'alluh fallahu wal awal alladhi ibtada minhu makhluqat. Ini mirip yang tadi ya. Menyadari akan kelemahan kita ya, maka kita wajib memperbaiki tauhid kita kepada Allah, terus meningkatkan kualitasnya ya, karena dia adalah awal yang tidak ada mula dan akhir tidak berkesudahan. Begitu juga Allah begitu juga kita harus terus berupaya meraih cinta Allah. Nah, kalau orang cinta pasti nggak galak. Ya. Artinya kalau Allah menghadapi kita dengan cinta, pengadilan Allah juga akan berpihak. Ya kan? Sama dengan kita cinta pada anak, meskipun anak salah, tentu kita akan perlakukan dengan bijaksana. Nah, sudah habis waktunya. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, menurut penulis buku ini statement yang ada barusan tentang awal itu bersumber dari 10 buku tauhid besar ya. Nah, jadi kita supaya mendapat pemahaman yang benar terhadap awalnya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita. Senantiasa membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.